107 Jakarta menjadi cikal bakal beroperasinya taksi Bluebird. Pada tahun 1972, taksi Bluebird secara resmi beroperasi dengan menggunakan armada mobil Holden Torana. Pada dekade 70-an ini, untuk kelancaran operasional dan pelayanan, Bluebird mulai menggunakan teknologi argometer untuk tarik taksi, serta teknologi radio untuk kemudahan penyebaran order taksi dan monitoring kondisi lalu lintas. Semua ini didukung sistem operator terpusat di kantor pusat Bluebird di Mampang Perapatan. Sementara itu, pool pertama dibangun di daerah Kemayoran yang dilengkapi unit bengkel untuk perawatan dan perbaikan armada. Memasuki dasawarsa 80-an, Bluebird mulai meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi tamunya dengan menggunakan armada Holden Torana baru yang ber-AC. Dan di akhir dasawarsa 80-an ini, tepatnya pada tahun 1990, Bluebird mulai membangun call center dengan computerized system. Teknologi ini mulai diaplikasikan pada tahun 1994. Seiring perjalanan waktu, layanan taksi Bluebird semakin bertambah, ditandai dengan hadirnya taksi kelas eksekutif yang pada awal kemunculannya menggunakan armada XKTT non-blok pada tahun 1992. Di era tahun 90-an ini, Bluebird juga mulai menggunakan aplikasi sistem Anivit untuk kemudahan penyebaran order ke setiap taksi. Pada tahun 2002, penyebaran order ke setiap taksi semakin dipermudah dengan penggunaan aplikasi Radio Mobile Data Terminal. Di tahun 2007, Silverbird mencatatkan diri sebagai taksi kelas eksekutif pertama yang menggunakan armada Mercedes-Benz. Taksi ini mulai menggunakan mesin EDC untuk kemudahan transaksi pembayaran tamu pada tahun 2008. Mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, dan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan layanan kepada konsumen, Bluebird mulai mengembangkan aplikasi pemesanan taksi melalui smartphone BlackBerry yang diresmikan pada tahun 2011. 2 tahun kemudian, di tahun 2013, Bluebird menghadirkan layanan premium bus dengan fasilitas business class. Sementara itu, layanan lifeguard taksi dengan power slide seat yang memudahkan tamu untuk duduk dalam taksi mulai hadir pada tahun 2014. Untuk armada taksi reguler, Bluebird menambah layanannya dengan menghadirkan jenis kendaraan MPV 7 seat pada tahun 2015. 2016, Bluebird meluncurkan versi terbaru aplikasi My Bluebird yang dilengkapi fitur Taxi Nearby, Driver Rating, Advanced Booking, Share My Journey, Multiple Payment, Easy Ride, dan berbagai promo menarik. Bluebird mendengarkan, melayani, menemani, berinovasi sepenuh hati. Saya pikir itu tagnya kita ya, berinovasi sepenuh hati. Jadi inovasi kita itu benar-benar ditujukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pengguna jasa yang ada di Bluebird Group sendiri. Nah kemudian kalau kita tadi sudah lihat juga bahwa kita ini selama ini sudah menjadi disruptors dari taksi industri yang ada di Indonesia. Dengan pertama memperkenalkan radio system, memperkenalkan AC, kemudian kita sudah memasang GPS di setiap taksi mulai dari tahun 2002. Ya, jadi kalau kita membayangkan dari tahun 2002 itu kita sudah mempunyai semua data perjalanan pelanggan dengan rute-rute taksinya. Nah, kita semua sudah ingat ya, kira-kira 2 tahun yang lalu tiba-tiba ada the big disruptions. Bluebird yang dikenal sebagai taksi yang aman dan nyaman, tiba-tiba pada hari itu berubah menjadi the Angry Bird. Nah ini adalah suatu saat yang sangat shocking untuk kita sebenarnya. It was really really shocking. Karena kita yang tadinya ngerasa, aduh kita kok dicintai, tiba-tiba kok jadi dicaci maki gitu ya. But that happens. Nah, akhirnya kita belajar, apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Sebenarnya bentuk disruption-nya yang sebenar-benarnya itu apa gitu, untuk Indonesian taxi industry. Kalau kita lihat dari segi teknologi, untuk taxi industry di Indonesia kan selalu dibilangnya the industry is being disrupted by the new technology. Sebenarnya untuk taxi industri di Indonesia mungkin, tapi untuk Bluebird enggak. Karena kenapa? Karena seperti tadi kita sampaikan, teknologi di Bluebird sendiri sebenarnya sudah lebih lengkap dengan menggunakan GPS,
kita sudah introduce adanya taxi mobile application mulai dari tahun 2011 sampai mendapatkan penghargaan dari BlackBerry dan sebagainya. Apakah itu bentuknya disruption dari segi reservasi? Untuk taxi industry secara general ya, tapi untuk Bluebird sendiri mungkin juga masih merupakan suatu pertanyaan. Apakah itu bentuknya disruption dari payment? Nah, kalau kita lihat, Bluebird kan sudah mengintroduce adanya cashless payment dengan beberapa cara. Satu adalah dengan menggunakan credit voucher. Mungkin di sini ada yang masih pakai credit voucher yang manualnya dari Bluebird, yang dari dulu yang warnanya biru. Ada nggak yang masih pakai credit voucher? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya, kan masih ada kan? Nah, jadi itu bentuk pertama dari cashlessnya Bluebird. Kemudian sekarang kita sudah rubah lagi menjadi e-voucher. Ya, jadi dari segi payment mungkin ada disruption. Tapi yang disruption yang terbesar untuk the whole taxi industry adalah price disruption. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah ada subsidi besar-besaran. Itu bukan berarti bahwa tidak ada disruption sama sekali di ketiga box yang saya tampilkan di situ. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita belajar apa sih penyebab utama. Kita 2011 udah mulai dengan taxi mobile application, kok bisa nggak jalan gitu kan? Nah, karena semua itu ada timingnya. Kadang-kadang kita melakukan suatu inovasi terlalu cepat, penetration rate-nya nggak bagus, sehingga waktu timing is very important. Kita agak terlalu cepat mengintroduce adanya taxi mobile reservation, di mana pada saat itu orang masih tidak merasakan keperluannya. Karena sampai sekarang mungkin juga lebih cepat nyetok taksi di jalan kan masih gitu ya. Nah, itulah sebabnya kita menghadapi challenge pada saat itu. Apa makna transformasi dalam Bluebird sesuai dengan topik kita hari ini? Yang paling penting adalah kita harus kenal dulu core values kita tuh apa. Seringkali perusahaan sekarang karena panik, kena disruption, dan kemudian juga ada persepsi yang luas mengenai perusahaan ini kena disruption karena satu hal, akhirnya kita semua percaya itu. Padahal yang paling penting adalah kita kenal dulu diri kita sendiri. Our core values itu apa? Itu sangat penting. Karena there must be a reason kenapa kita bisa eksis sampai lebih dari 46 tahun. Yaitu nomor 1. Tapi juga yang penting